Halo teman-teman, kembali lagi di Bosok Podcast. Sudah lama kita nggak podcastan lagi ya, setelah beberapa tahun ya, lebih tepatnya. Masih dengan personil yang sama, yaitu saya Mas Fo. Dan saya Mas Bor. Dan saya Mas Fit. Oke, jadi kali ini kita kembali ke podcast lagi dan kita membahas sesuatu yang ada di masyarakat yang lagi viral. Sebenarnya momennya viralnya udah terlalu nggak terlalu jauh juga, tapi masih ada lah bau-baunya sekarang. Pokoknya sekarang. Jadi kita membahas tentang ini ya, apa namanya? Salah satu selebgram lah lebih tepatnya. Yang berkicau tentang body shaming. Jadi si apa namanya? Si selebgram ini inisial RVD. Jadi dia itu ketika melakukan gym, dia itu ketemu sama orang yang orang itu pakai sport bra, celana pendek, tapi celana pendeknya itu setengah pantat. Jadi pantatnya setengah kelihatan. Jangan dibayangin ya, tolong ya. Jangan dibayangin. Maksudnya jangan langsung bau pornografi. Kan biasa cowok-cowok ini kan sukanya kayak gitu. Ntar dulu, ada yang salah nih, bukan setengah pantat. Nggak, aku juga gini, perkataannya gini. Lo pernah nggak sih lihat orang nge-gym terus pede bener pakai sport bra plus celana pendek yang pantatnya kelihatan separuh. Oh iya itu. Tapi polusi visual aja buat mata lo. Itu. Terus habis itu dia itu juga bilang kayak apa namanya? Apa baunya kemana-mana itu loh. Jadi bau keteknya itu kemana-mana gitu loh. Terus habis itu apa lagi ya namanya? Ini kejadian yang sama. Kejadian yang sama. Kejadian yang sama. Bukannya gini. Bukannya gini. Jadi dia bilang kan yang tadi. Oh, waktu squat. Terus pantatnya itu separuh hitam dan keteknya itu kemana-mana dan baunya buset. Sangat mengganggu sekali dia ngomong gitu. Ya, kenapa Mas Bro? Ini ada ini. Ini kalau nggak salah Celebrity Occasion. Terpercaya ya ini ya. Celebrity Occasion. Terpercaya. Kok kalian mukanya yang satu bingung ya ini sumbernya gimana ini kita podcast? Iya. Aku gini. Ya, ini tambahan. Sekarang dijalin sama Mas Bro. Silakan Mas Bro. Gini. Sebelum ada salah paham, kita beda referensi sumber. Jadi kalau di pihakku aku tidak menemukan mengenai yang bau ketek itu. Cuman ya ada tambahan-tambahan perkataan setelah tadi yang celana dalamnya nyeplak. Terus dia menambahkan gini, lah no offense, wong gue juga di sana, kami squad bareng, dia sport brandnya kayak kemben doang. Jadi intinya nggak perlu ditambahin lah. Kalian bisa. Ini yang gitu. Tapi gini, kita di sini bahas itu bukan kita maksudnya melakukan apa sih namanya buat ke selebgramnya enggak, tapi kita lebih ingin memberikan opini aja. Jadi kita enggak langsung buat nyalain selebgramnya enggak. Jadi di sini kita lebih memberikan opini tentang body shaming yang masih ada di masyarakat. Nah, kalau body shaming sebenarnya ya itu juga bukan nggak bisa disalahin ya. Mungkin ada pengaruhnya gini sih. Memang agak sulit dihindarkan untuk masalah body shaming. Soalnya kita kan Indonesia sendiri juga terdiri dari beberapa pulau dan suku ras lah ya. Jadi memang sebenarnya untuk urusan body shaming ya kita memang berbeda sesama Indonesia. Secara tampilan fisik pun juga bisa dibilang kita ya berbeda lah. Cuman ya gimana ya, kita harus toleransi lah ya. Nah, lanjut ke yang tadi ya. Kenapa cewek lebih baper ya itu tadi, karena emang cewek perasa kan. Seketika kita contohin kayak misal aku sama Mas Bor. Dulu Mas Bor dulu gendut teman-teman. Beratnya itu 1 kuintal lebih ya. Oh, emang tahu. Habis itu misal kita ngomong Mas Bor, kok badanmu agak gendutan Mas Bor? Atau wah badanmu kayak Bronton ya gitu ya. Tronton maksudku. Tronton. Bronton sepeda dong. Gimana ya?
Aku juga punya pengalaman yang sebenarnya aneh sih untuk didengerin. Soalnya gini, aku pernah misalkan ngobrol, misalkan contohkan dengan Mas Fit, Mas Po. Ya Mas Fit, sama aja lah Mas Fit. Sama aja kan kita berdua dari sini, Pak. Iya. Misalkan ngobrol sama Mas Fit. Misalkan aku sama Mas Fit lagi ngomongin orang namanya Mas Po. Misalkan Mas Po ini ada beberapa di lingkungan kita. Terus aku ngobrol, itu kamu tahu nggak Mas Fit, Mas Po itu loh. Terus Mas Fit nanya, kok jadi ribet? Ya intinya gini. Mas Bor ini agak bingung mau ngomong apa, aku juga nggak paham nih ngomong apa. Jadi gini, kayak misal aku sama Mas Bor ngomong ya, Mas Bor, kamu tahu nggak apa teman kita yang Mas Fit? Nah, Mas Fit itu banyak di kampus kita itu banyak. Terus Mas Bor itu tanya loh, Mas Fit yang mana? Aku jawab, Mas Fit itu loh yang kacamatanya tebel lensanya itu loh. Itu. Nah ini di kasusku Mas Fit yang gendut itu loh. Terus Mas Fit yang gendut itu loh. Si lawan bicaraku bilang, wah kamu jangan body shaming Mas Bor. Terus pada aku lihat waktu itu, lah aku kan beratnya 108. Masa aku salah bilang orang gendut padahal aku sendiri gendut. Iya. Kan aneh. Ya, jadi masih apa ya? Di situ tuh masih jadi problem itu loh. Masalah tentang itu. Tapi di sisi lain emang ketika kita ngomongin seseorang kalau emang dirinya sendiri emang kayak gitu, ya agak ya mau gimana lagi, mau argumen apa lagi sih? Karena ciri khasnya yang paling terpandang ketika kita menyebut orang itu kan lebih ke fisiknya tuh. Misal Mas Fu, saya Mas Fu. Yang paling maksudnya yang paling gampang diinget orang lah ya. Yang paling gampang diinget orang misal rambutku yang kriwol gini ya. Mas Fit kacamataan. Terus Mas Bor gendut ya kayak gitu. Tapi kalau kacamata bukan body shaming sih. Enggak, maksudnya kacamata yang kan kacamatamu lensanya tebel kan? Enggak. Nah, kalau masalahnya kalau nggak tahu ya kenapa kalau cowok itu lebih kayak menerima meskipun kadang insecure. Contoh pas aku story. Aku nge-live sama Angel yang di Instagram kemarin. Kan aku kan naruh HP kan di sini kan, di depan laptop. Nah, aku lihat dari angle kameraku sendiri ya wajahku biasa aja. Tapi ketika dilihat orang, ketika aku nyuruh Mas Fit buat ngerekam video liveku, oh ternyata pipiku gede tembem ya. Kayak lapangan futsal itu loh. Nah, makanya aku di situ kan terus anak-anak kan komen. Kok Mas Fu tambah gendut? Aku mikir. Perasaan aku postur badanku ketika aku nge-live itu enggak terlalu kelihatan gendut, tapi kok dibilang gendut. Terus tak lihat-lihat, oh iya ternyata gendut. Emang aku harus sadar diri, tapi emang bener sih namanya perkataan ya. Kadang kan ya namanya manusia kan ada kalau dibilang baperan itu kan haknya masing-masing ya. Kita nggak bisa melawan lah kasarannya. Kalau emang orangnya kayak gitu ya udah mau gimana lagi. Dibilang gendut ya ada yang baper, ada yang oh iya makasih udah diingetin, makanya kayak gitu. Diingetin itu dalam arti mengajarkan orang untuk sadar diri gitu loh. Tetap menjadi apa adanya. Tapi kalau misalnya kita saling ejek antar temen yang satu circle sama kita atau udah bareng terus, pasti nggak masukin ke hati ya. Kalau itu nggak masukin ke hati. Pasti selalu kayak malah dipakai bercandaan gitu loh, malah jadi panggilan misalnya, Dut, pasti jadi gitu kan. Misalnya gendut padahal juga sebenarnya body shaming. Body shaming bener. Apalagi sebenarnya di antara kita bertiga yang paling susah dicela ini Mas Fit sendiri. Karena tidak ada celah, Bro. Maksudnya? Tidak ada celah sama. Gimana nih aku nggak ngerti. Tidak ada celah buat dicela. Saya berarti apa namanya? Aku nih berarti sempurna gitu maksudnya. Ya enggak, belum susah nyari celah. Belum, soalnya gendut. Mau dibilang gendut. Gendut ya enggak. Enggak gendut juga. Kurus ya enggak. Mau dibilang pelit ya enggak juga. Utangin. Mas Fit itu bucin, Bos. Oh iya, kalau bucin. Tapi kan itu bukan body shaming, bucin. Kalau untuk kalau bucin iya sih emang ya enggak apa-apa lah, namanya juga cinta ya. Mau diapain lagi, bosku? Aku mau bilang bucin. Ya emang bucin. Tapi, ya aku terima-terima aja dikata. Kita juga nggak terganggu sama bucinnya dia.
Iya, bedanya mungkin kalau bedanya bucin orang-orang sama yang lain, kalau orang-orang bucin mungkin udah lupa sama temen-temennya, ngelupain udah fokus sama ceweknya doang. Tapi kalau aku kan masih apa ya, masih join sama temanku lah, masih main. Aku jadi sempet tetap membagi. Kalau udah di luar kampus mungkin aku kadang-kadang sama cewekku. Bahkan paling baik ini Mas Fit suka bagi-bagiin ya ke temen-temennya. Apa? Bagi-bagiin maksudnya apa, woi? Bagi-bagiin Cerita apa? cerita Bagi-bagi apa kasih sayangnya dia kepada ceweknya. Kasih sayang. Mas Fit itu sukanya bagi-bagi money. Apanya? Money apa? Money uang maksudnya. Aduh, money. udah mulai menceng. Kita kembali ke topik awal yuk. Money. Jadi ya kita kalau masalah body shaming ya seperti itu yang masih ada di lingkungan sih. Khususnya ya buat teman-teman perempuan. Oke lah, kalian insecure gak apa-apa, tapi lebih baik kalian menjadi diri kalian sendiri. Tapi aku mikir deh, kalau cewek misalnya posisinya pertemanannya kayak kita nih udah mulai ya kalau ibaratnya kan kalau teman kalau nggak ejek-ejekan lah renggang lah ya temannya. Justru kalau semakin kita ejek-ejekan tuh pertemanan tuh semakin gini banget kan. Kalau di sisi cewek tuh sama nggak sih kayak cowok gitu loh, penasaran aku sih. Apa mereka dimasukin ke hati atau kalau kita kan emang masuk kuping kiri keluar kuping kanan di sini kan. Kita belajar feminisme ya kan. Gimana? Gini sih ya, kalau menurutku aku juga heran kalau misalkan apa teman-teman kita nih yang terutama yang cewek posting foto muka di Instagramnya, terus pasti banyak banget tuh komentar di bawahnya cantik ya terus dia berharap dibalas juga ya Iya, cantik lebih cantik banget. kamu. Kamu. Aku nggak ngerti sih apa nikmatnya apa serunya dari saling membilang kamu cantik. Ini ada yang lucu juga nih. Kalau cewek kan manggil temen ceweknya cantik gitu. Kenapa kalau cowok nggak manggil temen cowoknya ganteng? Ya, itu kayak kesannya justru jijik gak sih kalau cowok manggil ganteng, anjing. Iya. Terus lagi kalau cewek kan biasanya suka pegangan tangan iya. sesama cewek, terus ke kamar mandi suka bersama-sama Ditemenin. sesama cewek. Tapi cowok kan kalau juga beda banget gitu. Tar dulu, kata Mas Fu cowok ada siapa? loh, enggak, maksudnya kalau misal lagi pengen Lagi pengen apa? pas zaman SMA maksudnya. Aku selama aku selama zaman SMA tuh, tar dulu, aku selama zaman SMA tuh nggak pernah minta temenin kamar mandi sama temenku, cuy. Ngapain? Ada. Malu lah. Kalau di sekolahku ada. Maksudnya Mas Fu salah satunya. gini loh. Enggak, Memang maksudnya pelakunya. Minta dipegangin. enggak, maksudnya gini. Misal ditemenin itu nanti nyambungnya itu kayak ayo lama-lamain kayak HP-an, ngerokok gitu maksudnya. Paham enggak sih? Enggak pernah sih. Enggak pernah aku juga. Ada. Enggak Justru pernah lihat temanku yang kayak gitu iya, juga. aneh enggak sih menurutku? Karena Enggak, di sekolahku SMA dulu ada soalnya. Jadi kayak Tapi misal aku pernah sih. dua, Tapi jujur aku pernah. anak dua itu ke toilet, ya udah lah. Karena kalau beda kalau cewek apa sih? Kalau cowok kan ngerokok. Kalau apa namanya? Aku dulu teman SMA aku ada, ya udah ke toilet berdua gitu. Aneh lah. Cowok sama cowok. aneh Cuma- anjir. Cuma dia itu kalau cowok sama cowok itu ya udah ya mungkin pipis, nemenin pipis. Habis itu jangan masuk kelas dulu, Bro. Ngapain? Rokokan dulu. Oh, Ngapain? berarti Mau sekolahnya Mas Fu nih termasuk yang bad boys semua ya? Ah, bad boys jelas. Negeri itu bad boys di Surabaya. Wah, saya no comment kalau itu. Saya tidak ikut kalau itu. Saya juga negeri, tapi bukan di Aku Surabaya. belum pernah nemu sih. Maksudnya yang sering ketemu itu orang bawa rokok di sekolah pasti ya Buat di warung kopi disita. bukan. Enggak Iya. ada. Oh, Emang bisa mungkin karena Mas Bor sekolahnya kan swasta. swasta. Kalau Mas aku Bro. anak negeri Mungkin ya. enggak Di seberapa sisi keras sih. lain yang bikin membuat kita beda sama cewek. Misal tadi, cewek kan pelukan, kalau ketemu pelukan. Say hi, beb. Coba kalau kita. Tos dong. Halo, say. Pelukan lebih ke pedang-pedangan jadinya. Nempel kan ya. Tombol satu atau tombol lainnya gitu loh. Maksudnya kan hatinya nempel toh. Nah, Nggak etis dilihat orang kok hati ketemu hati tapi cowok gitu. Terong ketemu terong aja ngomong. Hati ketemu hati. Sok-sokan. Sok suci. peluru ketempel peluru gitu loh. Kenapa peluru? Apa hubungannya? Lanjut. Gitu sih. Tapi kalau dibilang jujur, aku pernah sih juga sama kayak Mas Fo. Aku minta temeni
temanku buat nemeni aku ke toilet sih. Tapi dulu ketika SD sih kelas 1. Jadi aku bilang ke temanku, temeni yuk apa ikut aku ke toilet boker. Jadi temanku aku suruh pegangin celanaku terus sambil aku sambil ngenge terus sambil ngobrol gitu. Hah? Jadi temanmu di luar Jadi kelak, satu di luar toilet. satu toilet. Satu toilet 2 orang. Aku boker, temanku suruh diem aja nemeni sambil ngobrol Anjir, gitu. gila lu. Berarti di dalam Gila. satu ruangan tuh 2 orang. Iya. Gelo, 2 orang. bosku ngapain cu? Oh kalau kalau kuliah sih kalau minta temenin temen ya itu berarti kayak bukan untuk ke kamar mandi sih, lebih ke untuk kayak misalnya aku ngambil barang di bawah. Misalnya kelas kita di lantai 11 nih. Temenin aku ngambil barang di bawah yuk, gitu doang. Bukan ke toilet ya, karena kalau ke toilet tuh kayak aneh aja masa minta temenin ke toilet. Gitu. Ya sesuai referensi orang-orang lah. Nah, balik lagi ke body shaming ya. Nah, body shaming itu mungkin perkataan kasar itu juga bisa beda-beda setiap orang, tergantung apa ya, Kami yang menerima. Tapi kita juga harus mengerti, ada juga orang yang berusaha payah buat jadi apa ya, supaya bisa sesuai targetnya, namun dia udah berusaha payah tapi tetap dicela sama orang. Mungkin ya bahkan ngomongnya mungkin biasa aja, kok gendut nih, masih tetap gendut padahal sudah olahraga. Nah, kita kan juga nggak tahu apa cobaannya orang itu kan beda-beda. Misalkan kayak aku sendiri nih, ini pengalaman aku bahkan untuk nurunin berat badan 20 kilo itu butuh 7 bulan. Hah? Susah main itu buat nurunin berat badannya. Berarti Mas Borni udah turun 20 kilo dong? Selama tahun ini kalau dibilang. Tahun ini 1 tahun 20. anjir, lama banget. Betul. Tapi masalah body shaming sendiri pernah sih juga aku kayak jadi pelaku. Jadi ngomong gitu ke temanku. Kalau itu mah sering kayaknya sih. Kayaknya semua di antara kita kayaknya pernah ada body shaming. Iya enggak sih? Betul. Pernah. Aku pasti tapi aku ke temanku cewek sih. Apaan? Wah. Kayaknya teman kuliah Wah. banyak deh. Ada. Iya enggak sih? Temanku cewek. Tidak usah dibocorin. Kita mengingat masa lalu saja. Ya udah, ya intinya kayak gitu. Enggak, temanku enggak bukan di luar kampus. Jadi ya bilang kamu agak gendutan kayak gitu. Jadi itu kan maksudnya ya kan aku ngomong itu kan karena emang enggak pernah ketemu, habis itu ketemu kan. Terus aku bilang gitu, soalnya dulu kan kurus terus sekarang enggak gendutan lah. Nah, di situ kan kondisi kan kita emang enggak tahu. Kan secara spontan aja kan ketemu, terus aku bilang gitu, ya udah. Terus gak lama kemudian kok dia jadi berubah, apa mungkin aku ada salah kata, ya udah. Terus itu tanya, oh jadi cewek itu gitu. Enggak, tapi aku kalau berarti tandanya apa, cewek itu harus dipahami. Oke. Karena emang cewek itu lebih nggak suka kita sudutkan secara fisik. Cewek itu gitu. Tapi kalau aku emang dari awal nggak pernah body shaming ke cewek ya. Kalau ke cowok mungkin pernah, tapi kalau ke cewek aku ya emang udah tahu lah pasti cewek tuh dimasukin ke hati dulu bawaannya, nggak pernah dianggap bercanda selalu. Jadi dan kita nggak bisa menyalahkan itu. Jadi ya gitu. Kalau ngomongin soal pernah ngomong body shaming ya, kita pasti pernah ya punya temen yang pasti namanya tuh sudah berganti-ganti julukan lah sesuai kondisi fisiknya. Kita nggak bilang ini buat melecehkan, tapi memang orang-orang ini sudah menerima apa adanya. Selainnya dia dipanggil. Aku ada pertanyaan nih satu. Kalau kalian pernah nggak? Nggak, aku ada. Ntar dulu ya, kita pause dulu ngomong ini di luar body shaming nih. Aku nanya satu. Kalian dulu pas SMA ada nama julukan nggak? Kayak dipanggil teman kalian apa gitu? Julukan karena kalian masa ada? Ada. Aku SMP tapi ikan koi kalau aku. Kenapa itu? Ikan koi karena wajahku katanya kayak ikan koi. Ya kan juga body shaming, cuma ya udahlah ya udah kan. Ikan koi. Namanya aku juga biasa aja, ya udah. Enggak ikan koi cuy, kebangetan anjir ikan koi, bosku. Masa kayak gini kan koi. Aduh. Kalau Mas Bor ada enggak? Kalau aku SMA. Katanya
Mas Pur ini beras merah garai goblok. Nah. Apa? Beras merah garai goblok. Maksudnya? Jadi aku sering dipanggil Mas Pur. Kamu ini kan aku suka ya guyon-guyon lah. Terus katanya aku goblok gara-gara kebanyakan makan beras merah. Oh. Soalnya dulu aku bekalnya makan beras merah tapi nggak pernah kurus. Oh, Kalau aku sih dikatain bukan lebih apa ya, body shamingnya sih gigi sih. Kalian tau gigi kan ada taring 2 gini kan. Nah itu kan sebelum aku behelan kan, kelihatan banget. Nah itu tuh bagian pasti dikatain ginsul. Iya. termasuk pedih. Walaupun Tapi sekarang terkadang kalau gigi gingsul itu ada yang malah karena gigi gingsul malah jadi lebih oke sih. ya aku ini kalau aku sekarang sih kayak masih ada sih, cuman nggak separah dulu ya, walaupun udah behelan kayak emang nggak bisa Tapi diperbaiki sih. kalau aku itu ngerasa yang paling insecure ketika orang-orang itu ngomongin pipi. Itu paling insecure. Kayak misal, wah pipimu tambah tembem, aduh itu udah damage-nya paling luar biasa itu. Kalau aku sih ngerasa Karena aku nggak jujur, nggak pede. Sebenarnya nggak pede aku punya pipi tembem. saya tembem ini. Oh, Anda lemah syahwat, nggak beda tadi. Nggak pede saya. Iya, orang nggak pede mah gara-gara lemah syahwat nih, gara-gara pipi tembem nggak pede. Iya. Emang mau mejeng ke siapa sih Mas Fu? Nggak pede aja. Tapi sekarang ngerasa tembem nggak? Enggak, iya emang tembem, apalagi corona kan, makan terus. Aku juga tembem sih, ini menurutku ini kayak udah overload banget kayak. Ya mau gimana? Emang sudah begini. Kalau aku ya jujur naik turun sih. Kemarin berhasil waktu selama awal PSBB sampai sekarang sih berhasil 10 kilo kan. Wah, tapi akhir-akhir ini sudah mulai agak berguncang itu timbangan tuh naik turun. Kalau aku stabil di 7172. 7273, 717273 udah. Muter situ aja, nggak mungkin lebih dari situ. Ya sebenarnya kalau misalkan body shaming ya itu ada pengaruh juga karena ini aku sering berusaha untuk gaya hidup sehat. Aku juga mulai riset toh mengenai postur tubuh manusia. Jadi kalau misalkan kalian nganggap orang itu gendut, bukan berarti orang itu pin nurunin berat badan tapi nggak turun-turun tuh bukan berarti dia nggak niat dietnya, tapi bisa jadi dia salah pola diet yang diterapin. Jadi tubuh manusia itu ada 3 jenis. Ada yang dari bahu hingga pinggulnya sama-sama lebar, ada yang kecil, ada yang bahunya lebih kecil daripada pinggulnya. Jadi sesuaiin sama postur tubuh lah intinya kalau misalkan kalian mau diet. Gitu. Kalau diet sih susah banget sih menurutku. Kayak kita menahan hawa nafsu makan ya, bukan hawa nafsu yang lain. Itu hawa nafsu makan tuh kayak berat banget, luar biasa. Sekarang pun aku juga lagi proses diet jujur aja. Jadi makanku itu tak bikin 1 minggu tak bikin ganjil genap. Jadi contoh ganjil itu aku cuma makan beras merah. Beras merah itu kan masak sedikit kan. Nah itu tak bagi jadi 3 waktu. Pagi jam 9, siang jam 1, sore jam 5. Nah untuk lauknya sendiri itu sayur biasanya. Aku suruh buatin sayur brokoli. Udah sayur brokoli, atau kalau misal sayur itu habis dan jatah waktu makan nasi merah masih ada, aku bikin telur ceplok tanpa garam pakai margarin. Margarin sama mentega beda ya. Omega lemaknya lebih beratan mentega kalau nggak salah. Oke, kalau dari aku ya, karena tadi Mas Fu sudah sharing mengenai pola hidup. Ada yang kurang Mas Pur, ada yang kurang. Sorry. Kalau itu ganjil, kalau genap itu biasanya aku sarapannya pakai susu low fat, Coco Crunch, terus makan siang sorenya itu pakai oatmeal. Iya bisa sih. Memang oatmeal tuh tinggi serat lah. Tinggi serat, dan bikin fungsi jantung lebih baik gak sih? Tapi meskipun kelihatannya oke sekali, tapi kalau kalian lihat Instagram dari Mas Fu, iya, dia suka bikin keluarnya postingan nasi goreng, soto ayam, podo ae. Iya.
Itu namanya Enggak. Kita tidak bisa Jadi menyalahkan. ya kita gak nyalain. Tapi gini loh logikanya ya. Dia kayak seminggu tuh udah buang misalnya taruhlah 1.000 enggak misal sehari 1.000 ya. Di sekali makan malam minggu sama pacarnya 10.000 masuk sini kalorinya. Nggak sebanding sama yang dikeluarkan. Nah itu teman-teman. Tapi tetap aku sih lemahku itu nggak olahraga. Syahwat. Syahwat. Lemah syahwat juga aku itu. Soalnya kalau lihat sesuatu yang ekstrim itu kayak rasa keluar itu masih ada. Maksudnya rasa keluar ingin olahraga itu ada gitu loh. Nah, gitu. Memang sih kalau dari aku sendiri, memang untuk bikin pola hidup jadi sehat tuh butuh waktu yang panjang sih Kak. Bisa dibilang aku jadi turun berat badan dalam waktu 1 minggu itu mustahil sih sebenarnya. Tergantung Mas Bor. Yang Kalau ada turunnya kamu 1 kilo doang, 1 kilo 1 minggu bisa sih. bisa banget Tapi lah nggak sih? gini sih, kalau kalian mau pingin diet atau mau pingin sehat, itu yang perlu dirubah sebenarnya ya pola pikir sih. Kalau kalian kudu harus ngerti apa yang kalian makan, maksudnya kalian tuh adalah cerminan dari apa yang kalian makan. Jadi kalau misalkan kalian penyakitan atau sering sakit, mungkin kalian harus cek dulu apa kalian yang makan. Terus Itu sih. Sama kalau misalkan pengen kurus, yang pertama olahraga sudah pasti ya olahraga sama itu. Itu. Udah. Itu apa? itu apa itu? Menggantung. Aduh. Itu sih. Ya intinya itu apa yang kalian makan adalah cerminan dari diri kalian. Oke, karena ini udah terlalu panjang lebar. Kira-kira apa nih? Apa namanya? Pesan-pesan kalian untuk teman-teman sebagai kita sesama Kalau ya manusia ya kan? kalau aku untuk body shaming nih. Untuk body shaming sendiri lah. Kalau untuk body shaming sih mestinya harus tahu tempat lah ya. Kalau misalnya di circle kita sendiri kayak teman udah lama itu boleh lah. Kayak teman kita misalnya enjoy lah kalau diajak gitu kayak nggak pernah dimasukin hati boleh lah. Tapi kalau kalian di tempat yang baru dan kalian nggak kenal siapa-siapa belum deket, jangan lah, itu perlu dijaga juga omongannya. Kata kerama ibaratnya. Kalau dari aku sendiri sih sebenarnya kalau khususnya lebih cewek ya. Kalau cewek sama cewek kalau memang kalian julid ya jangan ke fisik lah. Karena bagiku cewek itu kan gampang bawa perasaan. Jadi kalau emang kalian nggak suka ya udah nggak usah terlalu. Kalau ketika kalian nggak suka itu jangan langsung nyebut fisik gitu loh. Ya namanya orang juga ya badannya masing-masing lah ya. Ada yang gendut, ada yang kurus, ada yang kayak piting, ada yang kayak bakso. Itu kan tergantung dia masing-masing. Kalau dia udah berubah kan juga kalian yang menghina kan pasti akan terpukau. Dan yang terakhir silakan Mas Bur, ditutup Mas Bur. Kalau saya sih ya dibawa santai aja lah. Kalau ada orang yang komentar tentang terutama untuk fisik kita ya dibawa santai aja lah. Ibarat kata ya dia pingin komentar ya kita cuma terima aja. Bukan berarti harus dibawa ke hati kan. Ya. Itu sih. Oke. Sepertinya kita sudah di penghujung acara podcast kita kali ini yang membahas tentang body shaming. Seperti biasa jangan lupa kalian klik subscribe, like video ini dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Kalau kalian mau dengerin di Spotify. Linknya ada di bawah. Kalau kalian mau ngirim-ngirim apa kayak kerjaan atau apa, emailnya juga ada di bawah. Atau pingin sepik-sepik salah satu anggota dari kita bisa dilihat di Instagramnya masing-masing kecuali Mas Bor. Nah, kecuali saya ya. Bye-bye. Dadah.